Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Wahyu Anggraini dari Prodi Perbankan Syariah kelas 2E. Di sini saya akan menceritakan ulang tentang Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 dan terbelahnya Pulau Jawa untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Budaya Jawa. Dosen pengampu Bapak Zainal Anwar, MSI. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal penting tentang Perjanjian Giyanti, yaitu Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masanya. Situs sejarah ini hadir sebagai perekat ingatan kolektif masyarakat dengan peristiwa tersebut. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pangeran Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, serta Perserikatan Dagang India Belanda atau biasa yang disebut dengan VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Giyanti. Dalam pelafalan Belanda, ia tersebut sebagai Giyanti, dan dalam sejarah pun tertulis, perjanjian ini disebut dengan Perjanjian Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, Perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah berlarut-larut. Pasca perpindahan dari Keraton Kartasura ke Surakarta, api dari peristiwa Geger Pecinan ternyata belum mati di tempat sumbunya. Ketika itu, Pangeran Mangkubumi yang membantu Pangeran Pakubuwono III dalam meredakan api konflik dan mendapat hadiah berupa sebidang tanah dari Pangeran Pakubuwono II. Namun, yang menjadi masalah di sini adalah luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia itu pun lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Pangeran Mangkubumi. Akhirnya, dia meminta izin kepada kakaknya, yaitu Pangeran Pakubuwono II, dan beliau berkata, daripada lunggu saya dikurang, lebih baik buanglah saya saja. Buanglah saja saya kemanapun agar saya tidak bisa kembali lagi ke Pulau Jawa. Akhirnya, ia diberi uang saku sebanyak 30.000 riyal. Ini untuk jatah makan anak buah, silahkan engkau pergi. Dan pada akhirnya, pada malam harinya ia pun pergi. Dan sejak itulah pecah perang Mangkubumen. Jadi ini merupakan awal perpecahan perang pada masa itu. Puluhan ribu prajurit, kompeni maupun prajurit Jawa tewas di dalam perang ini. Perlawanan ini mendorong Gubernur Jenderal VOC untuk Jawa Utara, yaitu Nicholas Harting, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Kemudian pada tanggal 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Pangeran Mangkubumi pun terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pangeran Pakubuwono III sebagai pengganti Pangeran Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pangeran Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Pangeran Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pangeran Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC
Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur kota Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal atau awal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Pangeran Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngaloga Sayyidin Panatakomo Khalifatullah sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Lalu 2 hari kemudian, pada 15 Februari 1755, diadakan pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek, yaitu atribut-atribut keraton yang berupa keris. Ini yang menjadi pusaka raja yang diserahkan pada Sultan Hamengkubuwono I. Yang kedua, bahasa. Yogyakarta meneruskan ada dialek namanya bahasa Bagongan. Bahasanya mempunyai identitas, begitu juga tari, serta ciri khas masyarakat Jogja yang memakai belangkon. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi seketika pasca perjanjian Giyanti ini. Kalau masalah bahasa itu sebenarnya faktor lingkungan, faktor kebiasaan setiap hari. Perubahannya kan kita tidak tahu apakah zaman Pangeran Pakubuwono I, apakah zaman Pangeran Diponegoro, atau perjalanan sesudahnya karena perjalanan waktu. Dan bahasa tidak begitu cepat berubah dalam kurun waktu yang cepat karena membutuhkan waktu yang sangat lama. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang beriringan sejalannya waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pada pembagian wilayah dan akhirnya menimbulkan berbagai peristiwa. Pada perjanjian tersebut secara diacak pembagiannya dan mengakibatkan tumpang tindih di beberapa wilayah. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Pangeran Raden Mas Said atau disebut Pangeran Sambernyawa yang dulu membantu Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan seperti halnya Pangeran Mangkubumi. Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan terah Pangeran Pakubuwono turut serta menuntut hak sebagian penguasa wilayah. Setelah terjadi peperangan bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan menandatangani perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi, yaitu disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta. Dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran, Pangeran Sambernyawa pun berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jamisesa Senopati ing Raga Mataram ing Nagari Surakarta Hadiningrat. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman sekarang menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu tadi cerita yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.